Ya, shalom saudara. Di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang sangat-sangat penting dan saya berdoa ini memberkati kita. Ya, di Alkitab dicatat ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, dosa apa itu? Nah, ini kita akan bahas, dan sebelum kita bahas, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Oke, dosa yang tidak terampuni atau tidak dapat diampuni lagi. Nah, kalau kita renungkan, bukankah Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus dosa? Lalu mengapa ada dosa yang tidak bisa diampuni? Nah, untuk itu, begitu kita mendengar ini, marilah kita lebih bijak, lebih berhati-hati, sehingga hidup kita menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Intinya adalah jaga hati, supaya dosa yang satu ini kita tidak lakukan, justru hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Oke, untuk itu mari kita baca dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Matius 12 ayat 31 dan 32. Dosa apa itu? Nah, dikatakan di ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saya ulangi ayat 31, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, dosa apa yang tidak terampuni dan tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Nah, alasannya apa? Mengapa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni? Nah, kata menghujat dalam teks Yunani dikatakan blasphemia. Blasphemia ini mengandung dua arti. Yang pertama namanya defamation. Defamation artinya menyerang nama baik, reputasi seseorang. Sedangkan arti yang kedua adalah vilification. Artinya tidak menganggap berharga atau meremehkan sesuatu. Kalau dalam teks Ibrani, kata menghujat itu artinya barak dan gadhab. Artinya mengucapkan kata-kata atau memberi pernyataan yang melecehkan dan merendahkan seseorang, biasanya dalam hubungan manusia dan Allah. Jadi kalau diterjemahkan, menghujat Roh Kudus itu kira-kira seperti ini: mengucapkan kata-kata yang merendahkan, melecehkan Roh Kudus, atau dengan sengaja tidak menerima dan tidak percaya karya Roh Kudus. Berulang-ulang, jadi terus-menerus berulang-ulang, sehingga Roh Kudus tidak lagi berbicara kepada orang tersebut. Saya ulang, kalau diterjemahkan menghujat Roh Kudus artinya mengucapkan kata-kata yang merendahkan, melecehkan Roh Kudus dengan sengaja, terus tidak menerima dan tidak percaya karya Roh Kudus, dan dia lakukan itu berulang-ulang,
terus-menerus, sehingga Roh Kudus tidak lagi berbicara kepada orang tersebut. Menghujat Roh Kudus juga artinya menolak karya Roh Kudus dengan mengeraskan hati. Tidak lagi memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus, dan tidak lagi memiliki passion, gairah, atau tidak ada niat untuk bertobat, atau tidak ada niat untuk bertobat. Itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Nah, kalau kita baca ini ada satu cerita bahaya daripada menghujat karya Tuhan. Satu kali Alkitab mencatat Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Dia menari-nari ketika tabut Tuhan itu sampai di kota Daud. Maka Raja Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Mikal, istri Daud, berkata, "Daud, kamu seperti orang gila, mempermalukan dirimu." Nah, tahukah saudara apa yang terjadi kepada Mikal, istri Daud, ketika dia menghujat karya Roh Kudus, ketika dia menghujat manifestasi daripada Roh Kudus? Alkitab bilang, Tuhan menutup kandungan Mikal sampai Mikal mati. Mikal itu mandul. Nah, itulah bahayanya ketika seseorang menghujat, mengejek, menyangkal daripada hadirat atau karya Roh Kudus atau manifestasi daripada Tuhan. Nah, kita juga bilang menghujat, menolak, melawan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, masih diampuni. Namun apabila menghujat Roh Kudus, sudah tidak ada pengampunan. Mengapa demikian? Nah, kalau kita baca Lukas 12 ayat yang ke-10, dikatakan begini, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Artinya seseorang yang melawan Yesus anak manusia, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Sebab rohnya, Roh Kudus masih ada di dalam diri orang tersebut. Tetapi apabila sudah menghujat Roh Kudus, tidak ada dosa, tidak ada pengampunan untuk dosa ini. Sebab Roh Kudus itu mengisapkan dosa. Nah, banyak orang dulu kalau kita pelajari, banyak orang dulu menghina Yesus. Sekarang diselamatkan, menjadi pengikut Yesus, menjadi pelayan Tuhan karena karya Roh Kudus. Nah, kalau kita pelajarin contoh seperti Saulus, dulu tidak percaya kepada Yesus, bahkan dia membunuh banyak orang Kristen. Tapi ketika Roh Kudus jamah hatinya, maka Saulus berubah jadi Paulus. Dan kitab Perjanjian Baru hampir semua ditulis oleh Paulus, mendominasi Paulus menulis. Nah, jadi dulu orang banyak menghina Yesus, melecehkan Yesus, menolak Yesus. Tapi akhirnya orang itu diselamatkan, kemudian jadi pengikut Yesus, bahkan orang yang melayani Tuhan. Tetapi kalau menyangkal Roh Kudus, menolak Roh Kudus yang mengisyapkan dosa, nah ini yang repot. Nah, karena Roh Kudus dia mengisyapkan dosa-dosa manusia. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat,
Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Artinya begini, sudah pernah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima berbagai karunia Roh Kudus, manifestasi daripada Roh Kudus, lalu murtad, menolak Roh Kudus, maka itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Tidak ada lagi pengampunan bagi orang tersebut. Untuk itu, hati-hati kita untuk menghujat atau menolak daripada karya Roh Kudus. Karena apabila ini kita lakukan, maka kita akan kehilangan kepekaan, kita kehilangan ketajaman, dan kita sudah tidak memiliki lagi passion, gairah. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau kita mau simpulkan adalah dikatakan menghujat Roh Kudus, artinya begini, merendahkan, melecehkan Roh Kudus, atau dengan sengaja. Saya ulang kata, dengan sengaja tidak menerima dan tidak percaya karya Roh Kudus berulang-ulang, sehingga Roh Kudus tidak lagi berbicara kepada orang tersebut. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus pernah kita tolak, kita tak percaya kepada Yesus, dan akhirnya banyak orang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus, melayani Tuhan bahkan, itu karena Roh Kudus mengisapkan. Nah, dulu masih ada korban daripada penyalipan Yesus untuk dosa-dosa manusia. Nah, kalau kita menghujat Roh Kudus, Yesus kan tidak mungkin disalibkan kedua kalinya untuk dosa-dosa kita. Untuk itu, berhati-hatilah, jagalah hatimu. Jangan sampai menjadi tawar, menjadi pahit, menjadi kecewa. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Ini yang repot. Jadi kalau mau disimpulkan, menghujat Roh Kudus adalah menolak karya Roh Kudus dengan mengeraskan hatinya. Dan memang banyak orang, saya nggak ngerti, banyak orang kita udah beritakan tentang kasih karunia Tuhan, kita beritakan tentang Yesus, orang itu memang sama sekali nggak tertarik, sama sekali menolak, sama sekali dia mengeraskan hatinya. Untuk itu firman Tuhan berkata, kebaskan debu dari kakimu. Nah, inilah yang terjadi apabila seseorang mengeraskan hatinya, menolak karya Roh Kudus, tidak lagi memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus, dan tidak memiliki passion, tidak ada niat. Ini dia, ini kata kuncinya. Tidak ada niat untuk bertobat, tidak ada niat untuk mengenal Yesus, tidak ada niat untuk mengenal Roh Kudus. Nah, ini bahaya daripada menghujat Roh Kudus. Namun ada kabar baik untuk kita. Kabar baik untuk kita adalah, bila engkau bertanya-tanya di hatimu, atau khawatir di hatimu, atau mungkin takut di hatimu, apakah aku sudah pernah melakukan dosa ini? Apakah aku pernah mengucapkan ini di hatiku waktu aku ada masalah mungkin? Maka dengarkan baik, kalau engkau khawatir, engkau bertanya-tanya, atau engkau takut pernah melakukan ini, maka ini tanda bahwa engkau mau bertobat. Ini tanda engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan Anda tidak melakukan dosa yang tidak terampuni ini. Anda tidak melakukannya. Justru Anda mau mengenal siapa Yesus dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, ini yang boleh saya bagikan. Marilah kita bijak mengelola hati kita, tetap bersukacita, dan yang paling penting, tetap andalkan Roh Kudus, tetap andalkan Tuhan Yesus. Ini yang boleh saya bagikan, dan saya berdoa ini jadi berkat untuk kita. So, teman-teman, jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.